Saudara, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Prabowo, Jalan Kartanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Prabowo Subianto menyambut langsung kedatangan Zulkifli Hasan di rumahnya. Zulkifli dalam kunjungan ini didampingi oleh sejumlah petinggi Partai Amanat Nasional seperti Sekjen PAN Edi Supardo, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto, dan Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Daulay. Usai pertemuan, Prabowo mengatakan komunikasi politik yang intensif sudah seharusnya dilakukan. Sementara Zulkifli Hasan menyebut koalisi kebangsaan yang diorkestrasi Jokowi perlu diwujudkan dengan membangun komunikasi politik antar parpol. Kita pimpinan partai-partai politik melaksanakan tugas kita, yaitu lebih intensif melakukan komunikasi politik, saling berkunjung, saling menukar pandangan, pendapat dalam mencari suatu format terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya kira itu dari saya. Saya sebut koalisi kebangsaan itu, ya, karena perlu kebersamaan kita untuk memajukan negeri ini. Nah, itulah salah satu. Tentu semua ini di bawah orkestra komando Pak Jokowi, ya, itu. Kita bisa meletakkan dasar fondasi yang kokoh untuk melompat sekali lagi menjadi negara maju itu. Usai mengajak Partai Perindo, PSI, dan terakhir PAN, kini Koalisi Indonesia Bersatu akan mengajak 3 partai politik besar, yakni PDI Perjuangan, PKB, dan Gerindra untuk bergabung dalam koalisi kebangsaan. Saat ini Koalisi Indonesia Bersatu yang dibentuk PAN, Golkar, dan P3 akan segera melakukan pertemuan dengan Partai Gerindra, PKB, dan PDI Perjuangan. Dalam pertemuan akan membahas koalisi kebangsaan 6 partai dan calon presiden yang bakal diusung dalam pemilu 2024. Ya, KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, Pak Erlangga, Golkar, PAN, P3 sedang berusaha lagi pembicaraan agar bisa membuat koalisi kebangsaan, ya, koalisi yang komitmen kebangsaan dengan Gerindra, PKB, tentu juga dengan PDI Perjuangan, ya. Ya, nanti kan ketemu dulu koalisi jadi, baru nanti dirunding siapa capresnya, siapa wapresnya, gitu loh. Semakin gencar manuver Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu para Ketua Umum Parpol usai mencuat wacana koalisi besar. Pertanyaannya kemana arahnya? Kita akan bahas ini bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dan juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak. Mas Burhan, Bang Dhanil, selamat sore, apa kabar semuanya? Selamat sore, Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manuver mengarah untuk menjalin koalisi besar nih ya Bang Dhanil. Kekuatan mana yang mungkin akan dihitung dan harus dihadapi? Oposisi kah? Pertama, Mas, begini, mungkin kalimat yang paling tepat itu bukan koalisi besar, tapi koalisi kebangsaan. Ini agaknya lebih tepat untuk menggambarkan bahwasannya Pak Prabowo Subianto memiliki komitmen untuk merajut kebangsaan yang lebih baik. Jadi semua komponen diajak bekerja sama, diajak bersama-sama merajut persatuan, bekerja sama untuk kepentingan Indonesia yang lebih besar. Jadi Pak Prabowo sejak awal sangat terbuka dengan seluruh komponen bangsa dan siap bekerja sama dengan siapapun. Nah, siapa yang nanti akan menjadi rival dalam kontestasi Pilpres 2024 tidak ada masalah. Selama itu semuanya berkomitmen untuk menjaga kohesivitas sosial dan politik kita. Jangan sampai kemudian akibat Pilpres kemudian kita bercerai-berai, kemudian ada dendam politik, ada benci politik dan sebagainya. Nah, itu yang tidak diinginkan Pak Prabowo kembali terjadi. Jadi Pak Prabowo ingin berkomunikasi dengan semua
komponen dengan semua partai, terbuka dengan semua partai, dengan semua tokoh. Nah, kalau kemudian kita harus bersama dalam bentuk koalisi, sekarang sudah berkoalisi dengan PKB misalnya, dan kita akan terus mengajak semua komponen lagi yang lebih banyak. Nah, kalaupun harus bersama, kita bekerja bersama, bersaing dan memastikan menang Pilpres 2024. Nah, Termasuk yang kalaupun terbaru ini kan pertemuannya dengan PAN nih. kalaupun harus berbeda, Hasilnya apa tuh ya Mas dengan kita pertemuan PAN komunikasi ini? dengan baik. Yang jelas dengan PAN kan kami sudah punya hubungan yang lama sekali. PAN selama ini sudah mendukung Pak Prabowo dalam 2 kali Pilpres. Di 10 tahun belakangan hubungannya sangat baik dan sudah ada chemistry yang kuat dengan Partai Amanat Nasional. Tadi Pak Jul juga menyampaikan, Pak Jul menggunakan istilah itu, kita ingin mendorong koalisi kebangsaan, merajut benang-benang persatuan menuju kompetisi di 2024 nanti. Jadi pada prinsipnya Pak Prabowo sangat welcoming dengan PAN, apalagi sudah punya chemistry yang baik. Pun demikian tadi disampaikan oleh Pak Jul, dan kita akan terus melakukan proses komunikasi politik dengan PAN dan dengan teman-teman KIB, itu akan diintenskan komunikasi politiknya. Pun demikian misalnya kita akan terus berkomunikasi dengan PDI Perjuangan dan partai-partai yang lain. Begitu, Mas. Oke, kalau Mas Burhan melihat dinamika politik yang berjalan untuk membangun koalisi kebangsaan ini gimana nih? Ya, memang koalisi kebangsaan yang disebut oleh Bung Dhanil tadi itu sangat ditentukan oleh dinamika di internal partai pendukung pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya kita lihat sebelumnya kan sudah ada Nasdem yang kemudian tanda kutip mengeksklusi diri dengan membangun koalisi dengan 2 partai oposisi. Nah, sekarang pertanyaannya kemana 6 partai pendukung partai pemerintah yang lain dalam berlabuh di 2024. Nah, sejauh ini sebelum ada insiden terkait dengan kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, itu 6 partai tadi secara di atas kertas ada 3 potensi munculnya poros koalisi. Yang pertama adalah koalisi kebangkitan Indonesia Raya antara Gerindra dan PKB, kemudian koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, P3 dan PAN, dan terakhir adalah PD Perjuangan sendiri yang secara di atas kertas punya boarding pass untuk bisa maju. Tetapi setelah terjadinya kegagalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala U20 dan publik sebagian menganggap kesalahan itu ada di 2 kader PD Perjuangan, konstelasinya agak berubah. Jadi ada tendensi koalisi Indonesia Bersatu dan Indonesia Raya Bersatu yang diinisiasi oleh Partai Amanat Nasional yang menjadi tuan rumah persis setelah insiden tadi. Dan kebetulan Pak Jokowi hadir. Jadi kalau kita runut sebenarnya arahnya ke situ. Nah, pertanyaannya adalah kalau KIB dan Koalisi Indonesia Raya Bersatu, kemana PD Perjuangan? Karena bagaimanapun PD Perjuangan punya kursi cukup. Nah, kalau menurut saya muncul tidaknya koalisi kebangsaan, kalau dilihat dari sisi size adalah koalisi besar tadi, itu sangat ditentukan oleh Anies Baswedan sebagai capres dari koalisi perubahan. Jadi kalau misalnya Anies trennya masih melemah seperti sekarang, kemungkinan ya PD Perjuangan maju dengan skenario-nya sendiri, koalisi kebangsaan maju juga dengan skenario-nya sendiri. Oke, Nah, tapi kalau kemudian kita rujuk lagi dari pernyataan Zulkifli Hasan, dia bilang bahwa koalisi ini diorkestrasi oleh Presiden Jokowi. Berarti arahnya kemana nih? Nah, makanya kalau kita lihat kan sebenarnya bukan hanya Pak Zulkifli Hasan yang mengatakan demikian ya. Pak Prabowo pun dalam acara di Rumah PAN mengatakan kita sekarang timnya Pak Jokowi kan gitu. Jadi sepertinya koalisi kebangsaan itu kira-kira ingin merujuk pada Pak Jokowi sebagai patronnya ya. Nah di situ ada apa yang saya sebut sebagai persaingan antar kingmaker. Jadi 2024 ini bukan hanya persaingan antar capres, tapi juga ada persaingan antar kingmaker. Kingmaker yang pertama koalisi perubahan yaitu Pak Surya Paloh, kemudian kingmaker berikutnya Pak Jokowi yang coba ingin menduetkan, menggabungkan koalisi Indonesia Raya dengan koalisi Indonesia Bersatu, dan kingmaker yang ketiga Ibu Mega gitu. Nah, kalau misalnya kingmaker ini maju dengan skenario-nya masing-masing, kemungkinan kita punya 3 calon
Satu adalah Anies Baswedan, dua adalah Pak Prabowo Subianto, dan terakhir adalah Ganjar. Oke. Tapi kalau ada kesepahaman antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega plus Pak Prabowo, kemungkinan yang terjadi Ganjar dan Pak Prabowo itu tidak terjadi duel. Jangan-jangan duet gitu ya. Pak Prabowo bisa nomor sebagai capresnya, Pak Ganjar sebagai cawapresnya, atau sebaliknya tergantung hasil survei Baik. yang mengatakan siapa yang paling berpeluang gitu. Kompetisi antar kingmaker nih, bahkan bisa saja duet nih, Bang Daniel, komentar ya? Ya, yang jelas prosesnya sangat panjang, masih komunikasi politik terus dilakukan, termasuk Pak Prabowo Subianto dan Partai Gerindra melakukan komunikasi dengan semua pihak. Apalagi selama ini misalnya kalau dalam konteksnya PDI Perjuangan misalnya, kami punya sejarah panjang bekerja sama dengan PDIP, juga Pak Prabowo punya hubungan baik itu secara kenegaraan dan pribadi dengan Ibu Megawati, jadi semuanya tentu bisa dikomunikasikan dengan baik nanti. Yang jelas kalau kita lihat dari track record kepartaian, tentu Partai Gerindra, Pak Prabowo adalah sosok yang selama ini terbiasa dan bisa bekerja sama dengan siapapun, dan itu menjadi modalitas Pak Prabowo untuk menjadi calon presiden dan menjadi presiden kelak di 2024. Kenapa? Karena bangsa ini terlalu besar, tidak bisa dibangun nafsi-nafsi, tidak bisa dibangun sendiri-sendiri, harus melibatkan banyak pihak, harus mampu merangkai komunikasi dengan semua pihak yang memiliki perbedaan atau cara pandang berbeda dan latar belakang berbeda. Jadi Pak Prabowo insya Allah bisa merajut komunikasi dengan siapapun dan tentu hasilnya yang terbaik untuk Indonesia. Nah, hitung-hitungannya sejauh ini menurut Anda, Mas Burhan, gimana tuh? Kalau sekarang sih masih potensial terbentuk 3 poros. Karena kalau kita lihat dari dinamika di tingkat elit maupun di tingkat massa, potensi munculnya 3 poros masih terbuka, terutama karena posisi capres-cawapres ini menjadi semacam signature ya, yang menentukan hidup matinya sebuah koalisi, sementara kursi capres dan cawapres terbatas, maka sangat mungkin gitu ya 3 poros tadi terbentuk. Tetapi kalau misalnya perkembangan belakangan sampai menjelang pendaftaran menunjukkan naiknya momentum salah satu capres, karena kan terakhir ini terutama setelah insiden gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah, itu kan ada sebagian pihak yang menyalahkan Pak Ganjar. Nah, kalau misalnya proses tersebut memiliki dampak elektoral yang keras terhadap Ganjar Pranowo dan daya tawar atau posisi tawar elektoralnya menurun akibat dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut, itu tentu punya efek yang menguntungkan, terutama buat Pak Prabowo, meskipun mungkin Pak Prabowo tidak secara langsung ya berharap itu, tetapi setidaknya itu punya efek elektoral yang menguntungkan Pak Prabowo. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, sangat mungkin terjadi pengerucutan. Tapi per hari ini itu ada 3 poros. Karena bagaimanapun Ibu Mega dalam acara Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan ke-50 sudah mengatakan capres adalah kader PDI Perjuangan. Oke. Nah, kecuali Ibu Mega merevisi pernyataan tersebut. Karena bagaimanapun Pak Prabowo bukan kader PDI Perjuangan. Tapi lagi-lagi perkembangan sangat dinamis. Kita harus lebih sabar untuk menunggu ya. Jangan buru-buru meletakkan kesimpulan di awal. Yang jelas ini kan proses komunikasi masih terus berjalan juga ya, Bang Daniel. Hasil dari proses komunikasi ini apakah kemudian diteruskan juga ke Pak Jokowi? Yang jelas komunikasi akan terus kami lakukan ya. Nah, Pak Prabowo tentu dalam posisi beliau sebagai anak buah Pak Jokowi di kabinet, tentu beliau harus tetap berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Karena perlu Anda catat juga Mas, sejak awal ketika Pak Prabowo memutuskan akan bertarung dan ikut di kompetisi 2024, Pak Prabowo juga meminta pertimbangan Pak Jokowi, karena Pak Jokowi adalah presiden dan Pak Prabowo adalah menteri beliau. Semua aktivitas politik yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo pasti berdampak terhadap kinerja
di kabinet. Nah, Pak Prabowo tentu adabnya izin dengan Presiden. Jadi yang jelas semua komunikasi politik dan proses komunikasi politik juga tentu akan didiskusikan dengan Pak Presiden Jokowi sebagai orang yang sebutlah dituakan dalam tanda kutip dalam konteks ini sebagai presiden. Begitu, Mas. Jadi hasil-hasil pertemuan dikomunikasikan ke Pak Jokowi. Sebetulnya posisi dari Pak Jokowi ini seperti apa, Pak, Bang Daniel? Ya, Pak, sederhana sebenarnya Pak Jokowi adalah presiden. Dalam hal ini orang yang punya pengalaman panjang menang pemilu 2 kali, dan Pak Prabowo nyebutnya secara kenegarawan Pak Jokowi ya memberikan banyak pembelajaran bagi Pak Prabowo, dan Pak Prabowo tentu akan banyak belajar dengan beliau. Itu pertama. Kemudian kedua ya tentu tadi yang saya sebutkan di awal, ini untuk memastikan ya kinerja beliau sebagai anggota kabinet itu tidak terganggu, dan Pak Jokowi juga berkenan terkait dengan langkah-langkah politik Pak Prabowo di luar kabinet. Kira-kira begitu. Oke, sekarang juga jadi hitung-hitungannya nih Mas Burhan adalah masalah capresnya siapa kalau kemudian koalisi ini betul-betul terjadi. Kita lihat dari beberapa partai ini kan, dari Gerindra mengusung Prabowo Subianto, dari Golkar Erlangga Hartarto, begitu juga untuk partai yang lain. Bakal sulit nggak sih menurut Anda untuk mencari baca presnya ini nanti kalau koalisi ini betul-betul terbentuk? Saya kira politisi punya banyak kesepakatan untuk mencari konsensus, untuk mencari titik temu. Dan titik temunya biasanya 2 hal. Pertama adalah ukuran partai politik. Nah, biasanya berdasarkan hasil pemilu 2019, pemilu sebelumnya, seberapa besar kursi yang diperoleh oleh partai yang bersangkutan di DPR. Yang kedua adalah elektabilitas personal. Nah, kalau dari sisi elektabilitas partai, PD Perjuangan paling tinggi. Karena dia pemenang pemilu, bukan hanya 2019, tapi juga 2014. Nah, yang berikutnya, di antara partai pendukung pemerintah, yang masuk di kategori partai double digit adalah Gerindra dan Golkar. Kurang lebih kekuatannya mirip. Nah, yang terakhir tentu ya masuk di prioritas ketiga, yang perolehannya di bawah 10%. Nah, maka dari itu, dari partai pendukung pemerintah ada 3 partai yang memiliki semacam privilege karena kekuatan kursi di 2019 yang relatif besar. PDIP, kemudian Gerindra dan Golkar. Nah, kedua ukurannya adalah elektabilitas calon presiden yang diusung oleh 3 partai ini. Nah, PD Perjuangan belum mengusulkan apakah Mbak Puan ataukah Ganjar Pranowo. Tapi kalau misalnya Ganjar Pranowo yang dipropos, ya tentu Ganjar punya nilai tawar dari sisi elektabilitas sebelum ada insiden kegagalan misalnya sebagai tuan rumah. Nah, yang berikutnya adalah Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo elektabilitasnya dalam 2-3 bulan terakhir kembali kompetitif, menyalip Anies Baswedan dan trennya naik, terutama dilihat dari basis pendukung Pak Jokowi yang makin bertambah. Nah, yang dari sisi ini pula Erlangga agak kurang tuh posisi tawarnya, karena elektabilitasnya sebagai capres sangat tidak kompetitif. Kemudian tetapi partainya besar. Nah, maka pada titik itu setidaknya mungkin Golkar masih bisa berharap untuk membicarakan kursi pendamping ya, cawapres ya, di koalisi kebangsaan yang mau didiskusikan itu. Baik, terakhir Bang Daniel, plan berikutnya nih, karena kan sudah terlihat nih bahwa Pak Prabowo menjadi penggerak ya, jadi motornya dari koalisi kebangsaan ini. Plan berikutnya setelah pertemuan dengan PAN apa lagi? Ya, tentu setelah ini kita terus komunikasi ya, termasuk dengan seluruh partai yang berkumpul di KIB. Jadi kita akan melakukan komunikasi intens dengan seluruh partai di KIB. Tentu juga kita bicara dengan PDIP, kita akan terus berkomunikasi dengan PDIP dan Bu Mega, dan juga tentu bicara dengan PKB terus-menerus. Jadi tadi saya sebutkan proses komunikasi terus dirajut oleh Pak Prabowo dalam hal ini. Baik, Bang Daniel dan Mas Burhan, terima kasih sudah berdiskusi bersama Kompas TV hari ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat sore. Assalamualaikum. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan berikutnya usai jeda, umat Katolik bersiap mengikuti Misa Sabtu Suci atau Malam Paskah di Gereja Katedral Jakarta. Lebih lengkap selepas ini.